Halo para pecinta sepak bola dimanapun berada, selamat datang di channel Golden Goal, channel yang membahas berita-berita hangat dan terupdate tentang bola. Mimin udah siapin nih beberapa berita bola yang terhangat dan terupdate. Tapi, sebelum lanjut videonya, yuk, di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Predikat finalis Piala AFF, yang dulu punya nama Piala Tiger, kembali disandang oleh Indonesia. Gelar runner-up diraih akibat kalah agregat 2-6 dari Thailand. Indonesia kalah telak 0-4 atas Thailand di final leg pertama Piala AFF 2020. Di leg kedua, skuad Garuda bisa bikin 2 gol tapi, Gajah Perang juga mencetak gol dalam jumlah sama untuk menuntaskan duel dengan skor 2-2. Seiring tuntasnya turnamen Piala AFF 2020, sejumlah penghargaan pun dibagikan. Indonesia kebagian 2 gelar. Yang pertama adalah, gelar pemain muda terbaik buat Pratama Arhan. Performa pemain bertahan 20 tahun itu dianggap paling kinclong di antara pesepak bola muda lainnya. Pratama Arhan mendapatkan jumlah suara 60.122 untuk mengungguli 2 pemain lain, yaitu, Witan Sulaiman, Alfiandra Dewangga, Kanawat Suengchithawon dari Thailand, dan Sieng Chantea dari Kamboja di 5 besar. Selain gelar personal buat Arhan, Indonesia juga mendapatkan gelar kolektif. Skuad Garuda dianggap berhak menyabet Fair Play Award Piala AFF 2020. Setelah Piala AFF Senior, kini giliran ajang buat Timnas U23. Berikut jadwal Piala AFF U23 2022 yang akan dimulai bulan depan. Timnas Indonesia akan tampil sebagai juara bertahan. Piala AFF 2020, yang masih mengusung nama tersebut walaupun baru digelar akhir 2021 lantaran terimbas pandemi, baru saja tuntas digelar. Skuad Garuda harus puas berdiri di posisi runner-up, setelah kalah dari Thailand. Setelah gelaran di Singapura itu tuntas, berikutnya di depan sudah menanti Piala AFF U23 2022. Menurut jadwal, ajang ini akan dimainkan pada tanggal 14-26 Februari di Kamboja. Timnas Indonesia tampil di Piala AFF U23 dengan menyandang predikat juara bertahan. Pada edisi sebelumnya, di tahun 2019, Garuda Muda, juara berkat kemenangan 2-1 atas Thailand di Olympic Stadium, Phnom Penh. Untuk Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 10 negara lain di kawasan Asia Tenggara. Garuda Muda mengawali kiprahnya dari grup B, yang dihuni bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Piala AFF U23 2022 ini rencananya akan menggunakan 2 stadion di Kamboja, yakni Stadion Morodok Tekno dan Prince Stadium. Sebelumnya Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, sudah menyatakan bahwa Garuda Muda akan diperkuat pemain yang sudah tampil di Piala AFF 2020 di Singapura. Dengan pengecualian pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Saya akan membawa skuad yang sekarang, tetapi pemain yang bermain di luar negeri tidak bisa ikut. Seperti Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangkualam, mungkin tidak bisa ikut AFF U23. Sementara sisanya akan dibawa untuk membentuk tim yang kuat. Kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers virtual jelang pergantian tahun. Berikut jadwal Piala AFF U23 2022. Tanggal 14-26 Februari 2022. Dan dari hasil drawing fase grup Piala AFF U23 2022, sebagai berikut. Dari grup A, yaitu, Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di grup B sendiri, ada Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Laos. Sementara di grup C, ada Thailand, Vietnam, dan Singapura. Sekian dulu berita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.